kalau menurut gue nih brand lokal lagi di momen bertempur nih, lagi berjuang nih. Itu dibanding-bandingin lah, kok ini bahannya sama-sama cotton fleece tapi kok harganya jauh banget. Boleh niru itu kalau lu gaul, kalau lu kaya. Kalau lu nggak gaul dan kaya, lu salah aja. Super Friends, kita balik lagi di program kesayangan kita semua, Super Talks, barengan gue Bimo Kusumo. Hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang kontroversial, bisa dibilang seperti itu, yaitu fashion. Kita tahu lah dulu era-era mungkin 90-2000-an awal orang-orang cuman beberapa yang aware tentang yang namanya fashion gitu. Tapi sekarang nih, detik-detik ini, banyak banget yang bener-bener so tahu, yang benar-benar tahu tapi diserang karena kontennya tidak mendidik katanya. Padahal itu edukasi. Dan juga udah mulai banyak yang kritis tentang fashion lebih dalam lagi, bahannya lah, desainnya lah, gitu-gitu ya. Makanya hari ini sudah ada dua orang mas-mas saya di kanan kiri. Kita ngomongnya apa ya? Pemerhati. Kalau ekspertis nih langsung, mana ekspertis ya gitu di komen. Pemerhati aja lah, pemerhati fashion. Fashion itu kan banyak ya, bukan cuma kaos ya, dari atas sampai bawah gitu ya. Ada Mas Easter James. Wah, cocok banget nih. Dan Mas Hendy Dion. Halo, Mas. Wah, ini. Halo, Mas. Jauhan kita. Gua nggak tahu nih akan jadi debat Mas Easter dan Mas Hendy atau gimana ya. Tapi kita coba ngelihat dari sisi positifnya aja hari ini ya. Oke. Mungkin general dulu. Gua mau nanya nih Mas Easter dan Mas Hendy gitu ya. Udah seperti apa sih sebenarnya geliat brand fashion lokal? Lokal ya, kita underline lokal sejauh ini melihat dari sisi kualitas, desain, dan ini yang penting nih, movementnya. Mungkin dari Mas Easter dulu. Kalau gue ngelihatnya sih brand lokal tuh udah momen tuh sempet, ya pokoknya kita tahu lah. Dari zaman dulu sebenarnya brand lokal udah ada lah. Okay. Dari zaman di Tebet gitu kan. Oh iya. Iya kan era-era pertama pada saat itu kan. Udah pasang surut, udah naik, turun. Kayak sekarang lagi, kalau menurut gue nih brand lokal lagi di momen bertempur nih, lagi berjuang nih. Okay. Berjuang dengan serangan barang-barang asing yang masuk ke platform. Mereka lagi coba banyak hal. Dari campaign yang mereka sekarang udah lebih banyak yang pinter ya, kalau gue bilang ya. Yeah. Banyak yang pinter, banyak juga brand-brand yang ada tiba-tiba udah gak ada. Karena ya itu seleksi alam. Yeah. Yeah. Jadi menurut gue ini di masa kritis sih menurut gue. Banyak yang lagi surviving mode sih kalau menurut gue Mas Bimo. Malah ini lagi masa kritis ya? Masa kritis kalau buat gue. Oke, ini anomalinya nih Mas Hendy. Karena kalau misalnya gue lihat konten-kontennya Mas Hendy gitu ya. Justru sekarang ini ya tadi ngambil narik dari distro-distro di Tebet gitu ya. Dari zaman itu ya. Dari zaman itu gue pribadi main tuh Mas. Di distro-distro di Tebet gitu ya dengan brand-brand besarnya waktu itu. Yang gue lihat gak bahan. Tapi desain ya. Unik gitu ya bentuk dan lain-lain. Tapi sekarang orang-orang udah kritis banget sama bahan. Bener gak sih? Iya betul banget. Iya kan. Nah ini anomalinya nih. Kalau misalnya dibilang sama Mas Easter ini lagi masa kritis. Tapi banyak juga yang lagi aware banget gitu. Iya benar, itu benar banget. Jadi sekarang tuh sebenarnya brand clothing lokal tuh emang lagi ada bilang dikritis juga benar. Cuman ya sekarang tuh ya itu tadi. Karena dia pingin coba masuk ke e-commerce-nya ini loh. Jadi pada perang harga gitu loh semuanya. Nah jadi ada yang dia emang konsisten dengan harganya, dengan kualitas ya kan, dengan bahan yang dia pakai apa. Tapi ada juga yang emang dia menurunkan kualitas untuk mendapatkan harga biar di perang harga itu dapat gitu loh. Benar. Itu benar Mas? Benar. Kualitas, gitu. Jadi banyak orang punya patokan brand lokal tuh harus compete di pricing point ya. Benar gak sih? Itu mungkin stereotype yang menurut gue salah. Ya gue mungkin gak bisa bilang salah atau benar ya, karena mereka pelaku bisnis mungkin lebih mengerti sebenarnya. Jadi karena beberapa kita bilang apa ya, saingan mereka. Contohnya lu tiba-tiba berada di ekosistem jualan kaos 80.000. Ya lu bisa dapat barang kayak gimana gitu kan. Nah itu dia. Nah masalahnya kan jadi yang harganya 80.000 itu ya dia menipu deskripsi. Iya permainan deskripsi. Jadi harga yang 80.000 dengan yang harga 300.000 itu deskripsinya sama. Keterangan bahannya, sablonnya apa. Padahal itu beda.
Nah itu yang lagi gue coba gencer buat edukasi ke customer juga gitu kan. Jangan sampai nanti dibanding-bandingin harganya. Jadi brand clothing yang dia emang dia jujur jualannya, dia stabil, kualitasnya malah mungkin dia upgrade ya kan. Tapi dibandingin dengan harga yang di bawah itu jauh berkali-kali lipat, yang keterangannya sama. Let's say misalkan dia jual hoodie. Dia bilang ada yang jual cotton fleece harganya 80.000. Dan brand clothing yang emang dia jual pakai cotton fleece harganya dia jual anggaplah 400.000. Itu dibanding-bandingin lah, kok ini bahannya sama-sama cotton fleece tapi kok harganya jauh banget. Padahal yang ini itu beda bahannya gitu loh. Setelah gua tes ya jauh beda. Nah itu menarik tuh Mas Bimo. Gue jujur tahu Mas Dion ya gara-gara konten itu yang tentang ngebakar itu ya Mas Dion ya. Benar. Dan gue ngeliat komen-komennya tuh jahat-jahat banget ya. Jadi ada yang kayak lagi. Lu kenapa sih ganggu priuk orang, ganggu priuk orang, dan lain rezeki orang. Iya, lu kenapa ganggu orang? Karena menurut gue standing point si Mas Dion ini benar. Oke, kita bilang ya udah biarin aja ya dia nipu aja. Tapi jangan salah. Banyak orang itu nggak mengerti tentang industri ini. Contohnya, mereka tahu bahwa fashion lokal, contohnya brand-brand lokal itu semua sama aja. Lu bayangin nggak? Tiba-tiba orang beli dengan kualitas yang jelek, dengan deskripsi yang sama, stereotip yang dibangun apa? Brand lokal semua kayak gitu. Nah, itu dia. Jadi ini tuh punya domino effect yang menurut gue gede. Belum lagi barang-barang dari luar. Barang-barang dari luar itu belum lagi ngeganggunya luar biasa. Jadi sebenarnya makanya gue bilang survival mode yang ada di brand-brand lokal saat ini tuh menurut gue, lu mesti benar-benar pintar, mesti benar-benar jeli ngelihat ngebuat campaign, ngelihat opportunity. Ya nanti yang gue bilang ya only strong survive sih Mas nantinya. Only strong survive. Oke. Tapi emang gue nggak tahu sih dari kacamata Mas Iser dan Mas Dion sendiri tuh berarti memang harga murah itu sebenarnya kualitasnya nggak mungkin dengan deskripsinya yang bagus kayak gitu. Dari kacamata orang produksi ya. Itu pasti udah bisa ngelihat semurah-murahnya harga berapa itu, sih kaos itu atau hoodie itu berapa sih gitu loh. Jadi gak mungkin misalkan harga misalkan cotton fleece di bawah 100.000 itu tuh gak mungkin. Udah gak mungkin. Gitu ya gak mungkin. Tapi kalau misalkan mepet-mepet 100.000 mungkin dia sistemnya mau main fast moving. Ya atau kan? dia bikin dengan jumlah yang luar biasa besar mungkin. Nah seperti itu. Iya. Karena kan ada juga tuh kayak temen di daerah Solo tuh dia ada kaos ya. Dia jualnya tuh murah sekitar 40.000-an. Tapi sehari 1.000 resi Pak. Itu dia. Dan dari satu resi itu belum tentu cuma satu kaos aja yang kejual. Bisa ada mungkin buat teman-teman sablon ya kan selusin, 2 lusin kayak gitu. Jadi ya dia mainnya fast moving. Fast gitu. moving untungnya dikecilin banget. Untungnya kecil banget. Ya tapi kalau misalkan emang dia udah branding gede lah sampai gimana-gimana terus dia jualnya murah, itu perlu dipertanyakan sih. Nah tapi ya itu juga konsep kenapa brand lokal itu harus murah, harus pricing point. Ini banyak orang yang nggak sadar. Jadi lu bayangin ya, orang yang misalkan nih teman-teman baru punya brand misalkan ya, Mas Bimo misalkan, Ser, gue mau bikin brand, Ser. Gue pengen bikin kaos nih. Gue bilang, gue mau bikin yang bagus gini-gini nih. Gue kasih, Mas Bimo HPP-nya 80.000 nih Mas Sablon. Lalu gimana? Wah lu nipu gue. Itu aja orang-orang jual 80.000. Nah konsep itu yang harus ngelihat tetangganya jual 80.000, lu harus jual 80.000. Itu menurut gue salah banget. Nah itu sebenarnya itu dibodohin sama sistem. Lu bayangin ya, orang yang bisa jual kayak contohnya tadi teman Mas Dion di Solo. Dia jual sehari 1.000 resi. Misalkan dia bisa jual 1.000 piece lah kita bilang ya. Berarti produksi dia berapa Mas? Lu mau compete di harga yang paling murah berarti lu harus company yang menurut gue gede. Intinya apa? Intinya adalah orang-orang yang mau mulai dan compete di situ udah pasti kalah. Jadi buat apa lu datang, lu perang untuk pergi kalah? Itu goblok namanya kalau menurut gue. Bener gak sih? Benar. Iya. Oke, sebelum kita lebih dalam, ini infonya berdua nih lagi pakai outfit brand lokal nih. Coba kasih tahu dong Super Friends. Gak apa-apa nih. Brand apa nih yang lagi dipakai nih? Dari Mas Dion dulu deh. Dan detailingnya deh gitu. Ini gue pakai dari Super Sentimental Secret Theory ya. Brand asal Bandung. Dari kaos, celana, terus sepatu, kanki, lokal juga semua. Sampai aksesoris cincin. Lokal semua. Kecuali jam nih. Ini kaos memang oversize dan bahannya apa? Ya ini emang oversize, bahannya dia heavy cotton 16S dan sablonnya juga water based kayaknya seperti yang kalau yang gua rasa ya, water based gitu sablonnya ini. Dan dia gramasinya tuh sekitar 230 sampai 250 GSM.
Oke. Betul ya. Kelihatannya bikin konten ngulik banget. Ya kan gue potong-potong Pak. Iya. Yang dibakar kaos, yang terbakar netizen. Oke. Tapi menarik nih dari outfit yang dipakai sama Mas Dion ini. Sebenarnya ini sebelumnya sempat ada kolaborasi sama gue namanya Ya, Associasi. sempat collab sih. Ya, basicnya mereka itu bikin military wear lah ya, military wear gitu, dan harganya cukup affordable sebenarnya dengan material-material yang mereka berikan, terus cutting-cuttingnya juga unik sih. Ini gue cukup suka sama brand ini. Kalau Mas Iser? Kalau gue tipikal orang yang suka pakai outer gue. Nah kebetulan gue outer ini ada temen gue dari Bandung, EK-nya Crazy Kiki gila panggilannya ya kan. Dia punya brand namanya Paper. Jadi menurut gue menghargai banget si Kiki ini karena dia itu basicnya dari luar negeri, sebenarnya basic lagi dari New Zealand. Dia kerja di toko retail di sono, tiba-tiba datang ke Indonesia buka toko, men. Lu mesti datang coba ke tokonya di Bandung. Iya, gue tahu tuh. Lu bakal dapet satu experience yang berbeda karena dia bisa, men, ada orang lewat nih. Hey, come on, man. Come here to my store. Check out my stuff gitu. Dan ini satu hal yang menurut gue banyak pelaku industri kreatif di Indonesia harus belajar sama si Kiki ini. Coba nih gue pengen tahu ya. Ini menurut Mas Iser dan Mas Dion gitu ya. Brand lokal yang sampai sekarang masih survive tapi udah dari dulu. 3 Second tuh masih bertahan sampai sekarang. Iya makanya. Iya kan? Gitu kan. Dengan biarpun kita lihat ya 3 Second dulunya kayak gimana, sekarang mereka mencoba meregenerasi kali ya. Meregenerasi jadi satu hal yang lebih muda. Cuttingannya mereka perbaruin. Lagi proses transisi. Di Bandung mungkin kita tahu ada Uncle. Yes, 347. Iya kan, 347 ya kan Mas Dendi. Itu kita tahu lah dari zaman dulu. Tapi menurut gue gini, fashion itu berputar. Yes, mengulang ya kan, berputar dan mengulang. Jadi kalau lu ngerasain seneng, ngerasain jualan banyak, lu harus ngerasain sepi banget. Akhirnya yang bertahan begitu lama itulah yang melewati pasang surut itu. Pasang surutnya iya. Oke, di Bandung ada Uncle, ada 3 Second gitu Mas Dion. Ya kalau gue sih karena gue dari dulu emang taunya di Bandung ya, daerah-daerah Trojoyo gitu kan. Ya 347. Ini gue kemarin ke Solo ada Round Division ya. Round Division ya. Yes ya, dia juga. Dia sekarang punya juga otomotif Bull Syndicate. Iya. Round Division juga lama ternyata. Motor-motoran kan ya kalau yang Bull Syndicate ya. Sekarang ada ini nih, ada fenomena yang pelaku bisnis coba menerapkannya, tapi ternyata keblinger. Gitu Mas. Kebablasan. Yaitu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Modifikasi bukan murahin ya? Bukan. Nah, gak apa-apa. Itu kalau murahin gak apa-apa. Mungkin itu udah turunannya tuh di situ kan. Siap. Dari referensi-referensi tertentu sampai akhirnya muncul identity yang diinginkan. Pertanyaannya nih. Sah-sah aja kan sebenarnya kita amati, tiru, develop sendiri gitu. Tapi gak bener-bener plek-ketiplek. Bahkan kemarin di Instagram sempat rame tuh. Yang plek-ketiplek. Yang plek-ketiplek ya. Rame banget. Sebenarnya sejauh apa sih batas dari amati, tiru, modifikasi ini supaya sebuah brand itu tuh jauh dari kata, bukan jauh ya, maksudnya terhindar lah dari kata plagiarisme. Kalau menurut gue sih masih sah-sah aja ya. Asalkan jangan dari awal sampai akhir tuh dia gitu ATM terus. Jadi emang dia ada karya sendiri gitu. Ya kalau gitu ya jatuhnya dia brand ATM loh apa-apa. Jadi emang dia kalau misalnya emang mau ATM ya minimal dibuat limit lah. Karena kan kita nggak ini juga ya, nggak menyalahkan pasar juga ya. Mungkin orang ada yang pengen memakai brand luar yang seperti itu, tapi dengan budget yang minim, ya kan? Tapi ada brand lokal yang dibuat persis gitu mungkin sama itu ya. Mungkin orang ada juga pasarnya kayak situ. Cuma ya kita saran sih paling jangan dibuat terus-terusan kali ya. Terus itu jadi hobi gitu loh. Iya. Gitu. Ada gak sih Mas yang jeli nih Mas Iser ya? ATM-nya tuh bukan ke desainnya, tapi lebih ke movementnya, lebih ke banyak sih Mas. Banyak ya, lebih ke gramasinya kayak atau apanya gitu. Gue yakin apapun yang dibuat di dunia di masa sekarang itu gak ada yang truly original. Semua adalah adaptasi, semua adalah amati tiru modifikasi gitu kan. Dan menurut gue banyak juga brand-brand yang dibilang keren itu juga ya niru-niru juga sebenarnya. Nah makanya ini jadi cukup sensitif akhirnya. Karena akhirnya contohnya kita ngomong
Kemarin Porti yang lagi rame karena nge-bootleg Clarks kan, karena mirip banget dengan Clarks gitu. Pertanyaannya, apakah brand-brand lain tidak melakukan itu? Yes. Gue sebut Kompas. Semua udah lihat dia mirip brand apa, ya kan? Kita sebut lagi brand-brand lain deh, semuanya niru. Kayak kemarin ada brand lagi nih, Wonder. Pernah denger nggak? Wonder. Mirip juga sama Clarks, Moccasin juga, bawahnya doang diganti. Cuma bedanya dia dijual di toko yang jual barang-barang jutaan. Akhirnya gue punya kepikiran kayak, syaratnya boleh niru itu kalau lu gaul, kalau lu kaya. Kalau lu nggak gaul dan kaya, lu salah aja. Ya enggak? Jadi akhirnya apa? Bootleg itu, peniruan itu cuma diklasifikasi berdasarkan working class lu. Kalau lu nggak punya duit lu salah, kalau lu punya duit nggak salah. Jadi kan kayak aneh. Padahal kalau lu lihat brand mana sih yang nggak ngelakuin itu? Yang gue salahkan bukan sekadar brandnya, tapi consumer behavior-nya. Ya kan, consumer behavior. Kan semen pengen punya satu hal yang kelihatan mahal dengan harga yang sangat murah. Nah, itu yang dimanfaatkan sama brand. Akhirnya brand mengadaptasi itu. Ya gue mau gimana? Gue R&D capek-capek. Nah, itu nggak laku. Gue bikin begini laku, kan lucu. Apakah si brand nggak sadar? Sadar. Tapi mereka butuh hal untuk survive. Makanya konteks yang gue tekankan di sana adalah, lu boleh, bener kata Mas Dion, lu boleh ngelakuin itu. Tapi jangan kelamaan, jangan keenakan. Karena satu hal yang keenakan itu killing creativity untuk para penggiat brand lokal ini. Ya soalnya kan ATM itu sendiri kan katanya menghemat biaya R&D. Nah, betul dia. Katanya kan menghemat gitu kan. Karena sebagai pelaku bisnis bisa belajar dari pionir band dengan referensi market yang sudah jelas. Tapi ternyata impactnya bisa dibilang ya akan jadi buruk buat brand itu sendiri kalau kelamaan tadi itu. Betul. Yang kedua adalah konteks berdasarkan hukum. Yes, hukum. Ini sebenarnya mau gue tanyain, emang nggak ada sistem yang ngejagain, Mas? Jadi setahu gue ya, plagiarism itu berdasarkan hukumnya, kalau nggak salah ada batasannya sekitar 70% up. 80 70. 80 atau 70% ya kalau nggak salah itu kan. Nah, apakah brand-brand yang ditiru akan diam? Mungkin iya, kalau nggak punya representasi di Indonesia. Kita ngomong dalam konteks sporty misalkan, ada Clarks. Clarks itu di bawah PT MAP. PT yang menurut gue retailer terbesar yang ada di Indonesia. Apakah mereka akan diam aja? Selama belum mengganggu, mungkin mereka diam. Tapi saat lu jualan dan mengganggu, welcome to the game. Bisa dimiskinkan lo sama mereka. Nah, hal-hal itu kan yang menurut gue harus kita ingetin buat para orang-orang yang bekerja di brand lokal. Gue cuma ngingetin, gue gak nyalain, makanya balik lagi. Tapi ngingetin bahwa, inget lo, ntar sekali kena sama mereka lo. Kelar loh. Ini kan di Indonesia ya. Di luar tuh kayak gini juga gak sih sebenarnya? Habit, environment dan lain-lainnya. Iyalah, gitu. Sama aja ya. Gue lupa ya ada satu buku apa yang punya statement bahwa kalau gak salah ya, gak ada yang baru di atas 1000 Masehi gitu. Apa sih yang nyebabin orang-orang tuh sekarang bisa banget akhirnya tuh plagiat, ini mah kualitasnya gak ini. Apakah karena ada content creator seperti Mas Dion? Ataukah memang literasi orang-orang zaman sekarang tuh udah bisa jauh ke sini, Mas? Untuk detil-detil behavior juga ya. Behavior juga ya. Behavior kita punya netizen tuh luar biasa. Ya, benar. Jadi gini, lu misalkan Mas Dion pernah diserang gak di sosial media? Gua mah pernah. Pernah kan? Pernah. Tapi nyadar gak bahwa mungkin 70% atau 50% lah kita bilang adalah orang yang ikut-ikutan doang. Yes. Dia gak ngerti konteksnya kenapa nyerang Mas Bimo juga. Bener gak? Mas Dion juga pasti ngerasa kan gitu. Karena ada yang awal ngegoreng, tiba-tiba dia cuma ngelihat komen itu, akhirnya ikut-ikutan. Ikutan aja. Ada satu pertanyaan lagi sebenarnya, Mas, gitu ya. Apakah para pelaku bisnis fashion gitu tuh di Indonesia tuh juga berkoloni gak sih? Geng-gengan gitu. Ada. Wah, itu. Mereka punya, gak apa-apa dong, gue pengen tahu aja kan gitu. Ya, circle-circle gitu. Circle-circle gitu. Kita mungkin punya plan-plan yang, ayo kita buat ini supaya mereka ini kayak gitu. Ada ya Mas ya? Mungkin kalau kayak meeting yang benar-benar itu enggak, tapi lebih kayak gogon. Gue sih gogon fashion. Brand tuh dibagi, kalau ini berdasarkan kacamata gue ya, ada namanya brand culture, ada brand gak culture gitu lah. Yang brand culture ngatainnya, desainnya parah banget nih, begini banget nih, Yang brand gak culture bilang, keren, jualan kagak. Keren jualan kagak. Jualan cuma 10 mah ngapain bikin foto bagus-bagus gitu. Oke, kalau Mas Dion juga gitu sama aja. Sama aja sih, ya benar. Emang ada kayak gitu.
Oke, kita masuk ke segmen nge-react sebuah statement gitu ya. Satu-satu nih. Ini ada gambar di depan kalian, Super Friends ya. Sukses karena digoreng. Ada yang gitu, bener. Iya, bisa iya, bisa enggak. Tapi jawabannya sejauh ini sih bener. Ada yang benernya juga. Mas Iser? Oh bener lah. Bener mungkin kalau kita bilang cara gorengnya tuh beda-beda ya, dari tahun-tahun ya. Dari tahun ke tahun. Kalau zaman dulu inget gak waktu pertama kali kita masukin era sosial media pertama kali Instagram viral. Orang kan pengetahuan tentang hal apapun tuh minim sekali. Akhirnya figur-figur yang dipercaya dengan mudah memberikan sebuah option yang kita bilang digoreng. Nah, tapi kalau di zaman sekarang orang-orang udah lebih pinter, bener gak sih Mas? Akhirnya gorengnya pakai apa? Pakai duit, brother. Pakai duit, Google Ads, brother. Sebenarnya gue lucu nih. Nah, nih Mas Iser nih. Ngapain beli brand lokal mahal, tambah dikit udah bisa dapat brand luar? Lah, kalau gue sih, maksudnya kalau gue beli barang karena gue suka, karena gue nyaman, jadi bukan masalah brand luar ataupun lokal gitu loh menurut gue. Dan tambah dikit dapat brand luar, emang brand apa ya mungkin? Menurut gue sih mungkin nih di skena yang culture tadi itu. Yang culture tadi ya? Ya, merambah ke yang culture. Kalau Mas Dion gimana? Ada sih emang yang brand lokal yang harganya juga mungkin yang di atas brand luar juga mungkin ya. Ya cuma kalau misalkan kalau gue sih emang movement gue tuh emang pengen support brand lokal. Ya, jadi ya dengan kita support brand lokal itu siapa tahu walaupun nanti kualitasnya emang bisa dibilang beda dengan yang brand luar itu walaupun harganya nama dikit, dengan kita support itu siapa tahu dia bisa upgrade itu tadi. Tapi ngomongin brand lokal nih, apalagi habitnya lokal nih. Ada satu statement, banyakin gimmick lah biar dapat brand awareness. Oh iya banyak. Iya benar. Bener ya? Iya. Bener banget. Banyak ya, awareness tapi katro. Terkenal ya tapi gitulah orang Indonesia itu dengan budaya ketimurannya. Hari ini kita dibenci, besok dicintai men. Iya bener. Kita masuk aja ke proses R&D yang berjalan baik itu pasti akan menentukan kualitas dan tentunya harga sebuah produk gitu ya. Menurut Mas Hendy Dion atau Mas Iser James, selain R&D faktor apa aja yang menentukan kalau produk itu pantas dijual dengan harga tinggi? Ini kita kontekskan dalam sebuah industri kreatif ya. Jadi kreatif itu kan bukan cuma end product. Campaign, marketing, advertising, itu yang menentukan semuanya kan. Branding. Ya, jadi kayak udah ya satu kesatuan gitu. Contohnya ada beberapa brand kita bilang kayak brand-brand yang jualannya mungkin dari zaman dulu gitu ya. Kita sebut brand contohnya yang mungkin kita udah kenal dari zaman kecil, mungkin Ardiles contohnya. Oh iya tuh. Iya kan, Ardiles. Apakah produknya secara desain bagus? Mungkin kurang. Tapi ternyata mereka kuat di distribution, ya kan. Ada juga brand yang nggak kuat secara distribusi, tapi dia kuat secara marketing dan advertising, akhirnya harganya mahal. Contohnya dijual mahal itu dulu pernah tahu nggak sih istilah brand culture nggak culture tuh lahirnya dari mana? Coba Mas, kayak gimana? Gini, zaman dulu ada orang-orang yang udah bikin usaha nih, dari kecil akhirnya membesar jadi industri yang besar. Banyak anak-anak muda kayak gue yang gue pengen deh bikin brand, tapi minimumnya kan dikit. Minimum dikit, akhirnya bikin harganya jadi mahal. Akhirnya dengan harga mahal, gue mesti ngejual hal yang lebih. Either campaign-nya, either videonya yang gue bikin keren, either ternyata tampilan visual di sosial medianya, website yang bagus, placement distribusi, maksudnya titik distribusi, oke gue cuma bisa dikit nih, tapi di toko-toko yang bagus. Akhirnya ngebuat itu jadi mahal. Jadi makanya gue bilang faktornya tuh banyak banget sih Mas. Kalau Mas Dian sendiri? Kalau gue sih salah satunya apa sih branding ya. Jadi branding itu ya itu pasti dimasukin ke HPP, ya kan? Kalau menurut gue ya itu harus dimasukin ke HPP, ya itu yang bisa bikin naik harganya. Karena ke branding tuh banyak ya, ya seperti ya kita buat image si brand tuh seperti apa gitu, pingin dijual seperti harganya gimana, itu tergantung dari brandingnya itu sendiri gitu. Tapi yang saran gue sih dari branding dengan kualitas itu kalau bisa seimbang. Jangan brandingnya tuh tinggi banget, tapi barangnya jelek, barangnya di bawah, itu kejomplang. Atau enggak barangnya bagus banget tapi brandingnya kurang, ya sama sales kurang, ya rugi dong, nggak laku-laku. Ya kalau seimbang tuh enak ya kan, brandingnya oke, terus produknya juga oke, ya balance gitu.
Pilih dan kasih alasannya. Jualan produk dengan desain yang common dan kualitas yang biasa aja, tapi rame pembeli karena murah, atau jualan produk yang eksklusif tapi segmented? Oh, kalau gue sih butuh duit ya. Kalau gue butuh duit, gue fair aja. Ya kan? Butuh duit. Yang pasti bisnis end point-nya kita making money. Dengan kalau lu gak making money, lu mau sekeren apapun ya brand lu mandek. Gak bisa produksi lagi, gak bisa apa kan. Kalau menurut gue ya harus bisa ya menekan idealis sih. Menekan idealis bukan berarti ngikutin pasar sepenuhnya sih. Kalau gue sih lebih ini ya, lebih ke eksklusif. Oh, lebih eksklusif malahan. Iya. Karena kalau gue sih, karena gue dari orang produksi yang seni ya, dari printmaking juga. Ya kayak contohnya gini, kalau di printmaking itu yang cetak saring itu ada yang sablon ya. Sablon tuh ada yang di kaos, ada yang di poster. Nah di poster ini, cetak yang di printmaking, itu mungkin kalau misalkan orang ngelihat poster di sablon, harga jualnya 1,5 ya kan. Orang yang mikir pasti ini tinggal ngeprint paling 30.000 iya. Tapi kalau orang yang lihat seni gitu kan, wah ini dari prosesnya kayak gimana gitu ya lebih worth it lah. Dan gue sih lebih menghargai brand gue, mikirnya gini, masa sih brand lo dinilai segitu harganya gitu. Gue sih lebih oke lah. Gue bikin brand udah eksklusif ini ya udah. Karena Mas Dion ngerti prosesnya, dia ngerasain prosesnya, jadi kayak karena masa ya udah gue capek-capek begini dijual yang murah gitu ya Mas? Iya, gue sih gitu. Karena gue tahu prosesnya itu loh. Iya. Ini menarik tadi dari Mas Iser gitu ya, tentang bagaimana cara promosi. Ini mungkin sedikit edukasi buat Super Friends juga Mas, yang relevan dengan zaman sekarang gitu ya. Seperti apa sih cara promosiin brand gitu ya, yang menarik dan bakal diingat orang. Misalnya contoh promosi yang seperti apa, cara beriklan seperti apa, dengan gimmick yang justru jangan bikin brand itu jelek gitu. Kita nggak punya formula pasti nggak sih sebenarnya? Iya nggak sih? Gitu ya. Susah ya kalau ngebahas itu ya, maksudnya karena banyak banget pertanyaan kayak gini. Terus abis kalau gitu gimana dong yang efektif? Gitu sih, lebih ke situ. Yang efektif adalah konsistensi buat gue. Ya konsisten Sih menurut gue. Karena gue itu banyak orang nggak tahu kenapa gue tuh cuma collab tanpa bikin brand. Ya, gue collab itu sebenarnya gue belajar dari brand A ke brand B ke brand C. Kita pelajarin apa sih kuatnya mereka, apa sih bagusnya mereka, apa sih kelemahannya kita. Dalam konsistensi pembuatan collab ini juga, apakah semuanya berhasil? Enggak. Mungkin ada yang ternyata nggak kena nih ke audiens. Yang flop gitu ya. Yang flop ada aja pasti. Jadi ya udah jalanin aja, konsisten aja, jalanin, belajar. Karena waktu ntar gelas lu udah penuh, gue rasa lebih enak lagi ya. Jadi cara apapun lu udah tahu gitu. Iya. Benar. Gitu ya Mas ya? Mas Dion juga gitu? Sama sih gitu. Iya. Jadi bingung juga kalau misalkan nanya yang bagus seperti apa ya. Yang bilang gak jelek gitu. Karena memang sih pertanyaan ini juga kadang gue jawab gitu ya. Bukan hanya cuman fashion gitu. Tapi di industri yang lain gitu. Pada akhirnya lo bisa nemuin formulanya sendiri. Nah, formulanya itu sendiri dapatnya dari mana? Dari konsisten. Betul. Yang ini gagal, yang ini gagal. Oh, ternyata kita dapat nih titiknya, A/B testingnya tuh ketika kombinasi dari yang gagal ini sama yang gagal ini. Betul. Gitu, misalnya. Jadi kayak belajar ya, kita belajar terus ya. Karena ntar si brand juga punya titik, udah ketemu akhir titiknya, ini gitu, dengan belajarnya itu. Iya. Tapi gue percaya juga titik yang mereka, jadi gue ada beberapa brand yang udah punya poin-poin formula khususnya. Tapi kan kita bilang apa ya, zaman itu bergerak begitu cepat. Rush. Jadi waktu mereka nemuin formulanya, ini udah jalan lagi nih. Bener gak sih? Jadi memang kita gak bisa lah bilang ada efektivitas sempurna itu gak ada ya. Susah. Apa istilahnya sweet spot ya? Namanya sweet spot gitu. Jadi kayak kita tuh selalu kejar-kejaran, dan kalau kita gak lari, kita ketinggalan. Oke, buat Mas Hendy Dion terakhir gitu ya. Walaupun kita tahu ada istilah nothing new under the sun nih Mas. Menurut lo apa yang menandakan sebuah fashion brand lokal itu udah bisa punya brand identity sendiri yang bisa ciptain marketnya juga sendiri? Oh, dia punya ini sih, punya ciri khas ya, identik. USP-nya sendiri. Gitu. Iya, dia punya ini. Kalau misalkan sama seperti yang lain-lain ya udah dia sama aja gitu. Tapi kalau misalkan dia kayak punya ciri khas sendiri gitu kan, identity sendiri, kayak misalkan kalau di kaos misalkan ada rajut sinilah atau apa, ciri khas tersendiri lah seperti itu. Itu bisa jadi ini juga sih. Jadi ciri khas dari identity si brand itu gitu loh. Gue boleh nanya gak ke Mas Dion? Boleh dong. Percaya gak brand dengan figur? Mungkin dibantu dengan figur ya. Iya, dibantu dengan figur ya. Iya. Dibantu dengan figur sebenarnya
ya jatuhnya bukan brand sih. Bukan brand. Bukan brand, merchandise. Ya. Ya kan? Ya. Jadi gue gak percaya sih brand dengan figur. Jadi brand itu kalau menurut gue berdiri, dicintai karena produknya, karena brandingnya, bukan figurnya. Iya, brand ya branding dengan si brandnya itu. Iya. Iya, karena sekarang sih yang ada beberapa yang gue lihat yang si ownernya itu ya ikut nge-branding juga. Jatuhnya brandnya itu ya brandingnya dari si ownernya. Iya itu. Ini segmen baru lagi di Super Talks 2024. Tanpa skrip. Mas Hendy Dion tahu Mas Caesar James tahu Mas Hendy Dion, anything, apapun yang mau ditanyakan terhadap pribadi. Gua dari mana ya? Oke, Mas Caesar dulu. Jadi gini nih, Mas Dion ya. Gua tuh disebutnya bunglon. Bunglon tuh intinya gue ada di circle orang-orang yang dibilang culture, tapi gue juga ada di circle yang orang-orang yang nggak culture gitu loh. Nah gue tuh nggak pernah mau punya kubu sebenarnya, nggak pernah mau punya kubu. Tapi lu ada di industri yang dimana kiri kanan tuh ada lubang priuk uang gitu kan. Ya. Itu sangat sulit penetrasinya. Tapi gue ngelihat Mas Dion dengan konsistensi dia bikin konten, lu penetrasi ke pasar itu. Lu punya contohnya pengalaman gak enak gak sih? Gue yakin ada sih saudara. Pasti ada kan? Ada. Ini nih dua-duanya sama-sama ngeselin soalnya. Ya pernah lah ada pengalaman gak enak lah pasti itu. Ya pernah lah, jadi ya gitulah. Jadi apa namanya ya itu tadi pernah gue juga pernah direndahin ya. Ibaratnya ya sekelas vendor gue gitu kan kualitasnya kurang gimana ya. Akhirnya gue bisa buktiin gitu kalau misalkan gue tuh bisa ngasih edukasi ke teman-teman gitu. Dan gue pernah dulu pertama kali gue ngonten gitu ya. Gue pertama kali gue ngonten tuh buat edukasi. Awalnya iseng-iseng Pak. Awalnya iseng-iseng, terus banyak omongan dari luar tuh. Lu ngapain sih kayak gitu-gitu? Ngonten-ngonten lu gak jelas tuh gitu-gitu. Lu konten kreator bukan, lu apa bukan. Nah, akhirnya dengan gue konsisten, gue coba ini gue mau bayar mulut orang-orang itu tuh. Mau tampil nih mulut semua orang semua nih ya kan. Nih gue bisa buktiin, walaupun gue banyak hatersnya sekarang yang sampai mau minta Sherlock ke gue, sampai bilang wah mau. Ada masa kayak gitu? Wah ada. Sherlock loh, gue matiin loh kayak gitu. Ada tuh ya begitu ya? Ada yang kayak gitu. Gila. Ya, akhirnya, gitu. Nah kalau itu kan kalau gue bilang, kayak gue nanyanya itu kan berarti dari orang-orang yang di dunia maya sosial media ya. Nggak, maksudnya waktu lu penetrasi ketemu sama orang-orang di skenanya nih. Iya. Nah lu dapet 3% gak enak? Gue jujur gue dapet loh. Iya ada lah gue juga. Begitu gue, waduh itu bener. Atau misalkan kayak di acara tiba-tiba gak ada yang negor itu, bener gak? Iya. Bener ya? Iya. Itu tuh. Iya. Itu memang. Iya. Bener tuh Mas gitu. Ya ibaratnya kalau misalkan dia bisa ngomong, lu siapa? Gitu. Iya, gitu kan? Iya. Bener kan itu? Iya. Itu nyata loh Mas. Seorang Iser juga masih kayak gitu. Wah. Kalau gue lebih parah loh gue. Gue kan bener-bener kayak apa ya. Gue pernah Mas. Gue nge-host satu acara. Gue nunggu di set udah 1 jam. Produsernya marah-marah. Host mana sih orangnya? Gue udah duduk di depan. Di pinggiran. Gue kayak. Kan gue ya. Terus gue dateng dah. Pak, kebetulan yang jadi host saya. Wah. Lu. Siapa nama lu? Gue kayak, kok lu bikin program gak tahu nama gue kan? Ini orangnya. Gue banyak dapat, terus pergi ke acara. Pergi ke acara mau masuk gitu kayak, atas nama siapa? Gue sebut Iser. Oh gak ada nama itu di sini. Edan. Begitu. Biasanya brand-brand high end yang memang bukan market gue sih sebenarnya, tapi dapat kerjaan terus di sono yang orangnya kayak ngeliatin gue dari atas sampai bawah kayak, ini kayaknya ini orang gak pantas dah. Gitu. Ada gue sering. Lu di acara pernah gitu Mas? Pernah. Sering, gue juga pernah kayak gitu. Pernah banget kan? Iya. Pernah ke acara gitu set ya ibaratnya ya udah kayak ya mungkin ya emang gue tuh gak ekspresi lebih atau gimana, tapi ya kayak kesannya ya kayak gue gak ada aja di situ. Itu biasa tuh sinisme gitu ada loh di skena. Iya. Beneran? Iya. Tuh yang ngebakar kaos tuh. Udah gak usah diajak ngomong gitu. Kayak gitu. Oke, dari Mas Dion ke Mas Iser. Dengan sepak terjangnya Mas Iser dan kontroversinya Mas Iser sampai detik ini nih. Kayak gue mau nanya nih lo nih. Lo setuju gak sih dengan brand lokal jual harga murah? Brand lokal jual harga murah, gue setuju aja. Gue bukannya nggak setuju gitu, karena gue ngelihat juga ada beberapa brand yang ngekat keuntungannya pribadi
supaya mereka lebih works. Ada yang berhasil, ada yang nyungsep. Oh ya, ini menarik sih karena tadi off air gitu sempat ngobrol gitu, sebenarnya ada stigma brand lokal mah jangan harga murah. Iya, untuk bisa bersaing. Benar. Tapi setuju aja ya, Mas. Tapi gue setuju aja, nggak masalah gitu loh. Tapi ya balik lagi kan statement gue awal, gue bilang waktu lu compete di kolam itu, lu akan kalah sama industri yang begitu masif, yang gede. Lu kalah sama orang-orang yang punya duit. Ya, seperti Aduh. ya, seperti startup. Oke, sudah? Sudah? Clear semuanya? Alright. Terima kasih Super Friends sudah menyaksikan episode ini. Sehat-sehat selalu ya di rumah ya, karena cuaca juga lagi gak baik. Pokoknya stay tune terus di channel YouTube dan podcastnya Super Talks. Nantikan juga Super Talks episode berikutnya, karena kita selalu punya bahasan seru dan topik menarik di sini. Mas Isar, thank you so much. Thank you. Buat edukasinya. Oke, thank you. Mas Dion, thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye Okay, Super siap. Friends.